Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agil Fatah Hidayat dengan NIM 8412223174. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari analisa metode RFM ini pada sebuah segmentasi pelanggan bank. Selanjutnya kita lanjut saja ke bahasan materinya. Baik, untuk bahasan materinya pengantar analisis RFM. Apa sih sebuah analisis RFM itu? Yaitu sebuah teknik pemasaran untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan riwayat transaksi. Jadi RFM itu adalah metode analisis pelanggan yang digunakan untuk menilai suatu perilaku pelanggan berdasarkan tiga kriteria. Tiga kriteria ini yaitu singkatan dari resensi, frekuensi, monetary. Jadi pada resensi ini seberapa baru transaksi yang dilakukan. Nah, untuk resensi ini jadi pelanggan seberapa baru mereka melakukan sebuah transaksi pada bank tersebut. Pelanggan juga yang baru saja bertransaksi mungkin lebih untuk kembali dibanding yang sudah lama tidak aktif. Nah, bisa dipertimbangkan antara pelanggan yang lama tidak aktif dan yang baru saja melakukan transaksi. Nah, itu adalah sebuah resensi. Yang kedua ada frekuensi. Frekuensi ini yaitu seberapa sering transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi ada hitungan sebuah transaksi yang mungkin sering atau tidak pelanggan lakukan. Nah, di sini juga pelanggan melakukan transaksi juga pada periode-periode waktu tertentu. Pelanggan yang sering bertransaksi biasanya lebih loyal dan memiliki nilai yang tinggi dan terlibat pada suatu hubungan bisnis jangka panjang. Nah, mungkin begitu. Yang ketiga di sini ada monetary value. Monetary value ini jumlah uang yang dihabiskan. Seberapa total uang yang dibelanjakan atau dilakukan transaksi digunakan oleh pelanggan dalam bertransaksi tersebut. Nah, itu akan ada hitungannya. Akan ada data analisisnya. Biasanya pelanggan yang mengeluarkan lebih banyak uang dianggap lebih bernilai bagi bisnis pada jangka panjang. Jadi dalam sebuah tiga kriteria ini, RFM ini membantu suatu bank dan bisnis lain mengelompokkan pelanggan menjadi segmen-segmen berdasarkan perilaku mereka atau nilai mereka sehingga strategi pemasaran dan pelayanan bisa lebih efektif dan tertarget pada periode-periode tertentu. Nah, mungkin begitu. Untuk di sini ada pentingnya diperbankan. Pentingnya diperbankan ini yaitu yang pertama harus mengidentifikasi pelanggan yang bernilai tinggi. Jadi membantu bank mengetahui siapa nasabah yang paling menguntungkan agar lebih bisa diberikan layanan khusus dan bisa diprioritaskan oleh suatu perbankan tersebut. Yang kedua itu ada mendukung strategi dan yang tepat sasaran. Nah, dari dukung strategi ini data nasabah digunakan untuk menyusun suatu strategi pemasaran dan layanan yang lebih personal atau efisien serta menyesuaikan di segala kebutuhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan retensi dan loyalitas pelanggan. Meningkatkan retensi ini dengan pelayanan yang tepat dan bernilai tambah, maka nasabah akan lebih setia atau lebih percaya kepada suatu bank tersebut, terus menggunakan layanan bank dalam jangka panjang juga. Nah, mungkin begitu.
Untuk segmentasi adalah suatu proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu yang serupa. Nah, ada juga di sini ada analisis berdasarkan 1000 data pelanggan yang mungkin udah saya analisis dari data tersebut. Dari segmentasinya di sini ada beberapa kelompok segmentasi ya yang bisa dikategorikan. Yang pertama ada segmentasi kelompok nasabah prioritas, VIP, reguler, dan beresiko. Nah, mungkin nanti akan dibahas di papasan kedepannya. Next, untuk slide selanjutnya di sini ada pertama ada tentang metodologi. Dari metodologi ini ada 4 bagian yang bisa dijabarkan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini, data transaksi pelanggan termasuk tanggal transaksi pelanggan, jumlah transaksi, dan total pengeluaran. Jadi ini penting untuk dikumpulkan datanya pada langkah pertama. Dari langkah pertama ini bisa mengumpulkan suatu data transaksi pelanggan yang mencakup informasi resensi ataupun jumlah transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Itu bisa disebut frekuensi, dan total pengeluaran yang dilakukan oleh pelanggan selama periode waktu tertentu itu adalah bisa disebutkan monetary. Data ini diperoleh melalui sistem manajemen hubungan pelanggan atau basis data perusahaan yang menyimpan riwayat transaksi pelanggan. Nah, itu yang pertama adalah metodologi. Yang kedua yaitu ada perhitungan skor RFM. Dari perhitungan skor ini menghitung skor, resensi, frekuensi, dan monetary. Nah, jadi dalam setiap pelanggan akan dihitung skor RFM-nya mereka untuk menjumlahkan total nilai transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Jadi dihitung skor RFM dari hasil dari resensi, frekuensi, serta monetary-nya itu akan diklarifikasikan, semua akan dikumpulkan dalam sebuah data. Yang ketiga yaitu ada klasifikasi pelanggan. Klasifikasi pelanggan ini mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen prioritas, VIP, reguler, dan at risk atau pelanggan beresiko ya. Nah, maka dari sini juga RFM yang dihitung dengan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Dari 4 kategori tersebut akan dihitung dengan ambang batasnya. Untuk yang keempat yaitu ada strategi suatu pemasaran. Dari pengembangan strategi pemasaran ini akan membuat pendekatan yang lebih personal dan relevan untuk setiap segmennya. Setelah pelanggan diklasifikasikan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan suatu strategi pemasaran yang ditargetkan untuk masing-masing segmen. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini ada distribusi segmentasi pelanggan ya. Dalam distribusi ini ada 4 kelompok segmentasi pelanggan. Yang pertama yaitu ada segmentasi prioritas, yang dimana segmentasi prioritas ini ya, tentunya pelanggan yang bernilai tinggi dengan transaksi baru, sering, ataupun besar. Jadi pelanggan yang memiliki skor RFM yang tinggi dan memberikan suatu kontribusi besar terhadap pendapatan bank atau perusahaan, maka ini dimasukkan ke dalam suatu segmen prioritas dengan melakukan transaksi secara teratur dan mengeluarkan
jumlah uang yang mungkin cukup besar ya untuk melakukan transaksinya. Maka mereka juga berperan penting dalam keberlanjutan suatu bisnis bank tersebut, dan harus dijaga juga dengan penawaran eksklusif untuk mempertahankan suatu loyalitas pelanggan tersebut. Nah, ini tentu dalam segmen prioritas ini suatu perbankan harus menawarkan dan mempertahankan loyalitas mereka ya. Yang kedua yaitu ada VIP. VIP ini pelanggan dengan frekuensi dan nilai tinggi tapi transaksi kurang baru. Mungkin dari transaksi atau aktivitas transaksinya yang sudah lama, tetapi mereka menunjukkan frekuensi tinggi dalam melakukan transaksi dan memiliki pengeluaran yang signifikan, yang mungkin cukup melakukan transaksi yang cukup besar ya, meskipun mereka tidak sering atau dalam waktu sudah lama melakukan transaksi, tetapi mereka juga sangat sering berinteraksi dengan suatu bank atau perusahaan demi menjaga hubungan mereka antara pelanggan dan bank tersebut melalui penawaran khusus dan akses eksklusif. Yang ketiga ada segmen reguler. Pada segmen reguler ini pelanggan dengan perilaku transaksi yang sedang, mungkin ya dibilang jarang, mungkin ya bisa dibilang jarang. Pelanggan dalam segmen ini juga sering bertransaksi tetapi dengan nilai transaksi yang lebih rendah, mungkin ya jarang bertransaksi dengan nominal yang cukup rendah, meskipun kontribusinya terhadap pendapatan perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan VIP dan prioritas. Mereka juga tetap stabil dalam memberikan pendapatan kepada suatu bank. Maka karena itu juga mereka membutuhkan insentif keberlanjutan untuk menjaga frekuensi dan volume suatu transaksi mereka. Nah, untuk yang keempat yaitu ada segmen beresiko atau biasanya yang disebut at risk. Segmen ini pelanggan beresiko turun karena aktivitas transaksi rendah. Pada segmen ini pelanggan pada segmen ini memiliki skor RFM yang rendah, yang mengindikasikan bahwa mereka juga tidak dapat melakukan transaksi dalam waktu yang lama atau memiliki pengeluaran yang sangat rendah minimal, atau bisa juga dalam segmen ini bisa dibilang pelanggan yang mungkin hilang, tidak melakukan lagi transaksi. Maka dari itu Etres pada segmen ini juga memerlukan suatu perhatian ekstra untuk mendapatkan kembali minat mereka melalui strategi seperti diskon khusus atau penawaran yang terbatas yang dirancang untuk menarik sebuah minat pelanggan kembali untuk melakukan transaksi ya, mungkin begitu kepada bank. Untuk slide selanjutnya di sini ada data nasabah. Data nasabah ini yang hasil analisis dari 1000 data. Di sini ada variabel utamanya. Variabel utama seperti nomor rekening, tanggal terakhir transaksi, jumlah transaksi, dan total nilai transaksi. Contohnya dari data yang pertama yaitu dengan nomor rekening BAN 001. Dalam data pertama ini untuk R-nya itu kan jumlah hari sejak transaksi terakhir hingga tanggal analisis dilakukan. Nilai kecil menunjukkan transaksi yang lebih baru. R-nya ini mungkin dalam data ini 227 hari ke belakang mereka melakukan transaksi. Untuk F-nya frekuensinya yaitu frekuensi jumlah transaksi yang dilakukan jumlah frekuensi transaksi yang dilakukan nasabah semakin tinggi atau semakin sering transaksi. Dalam
Frekuensinya ini ada data 11. Dari data 11 ini bisa dikatakan ya suatu pelanggan melakukan transaksi sebanyak 11 kali dalam total 177.908.990 rupiah. Nah, maka dari RF-nya ini adalah suatu gabungan skor yang dilakukan dari resensi dan frekuensi untuk digunakan juga sebagai skor gabungan pada segmentasi awal ya. Jadi itu untuk gabungan skornya. Jadi RFM-nya pada data tersebut memiliki nilai 177.911.370. Nah, itu adalah hasil dari keseluruhannya. Untuk yang kedua juga sama dari nomor rekening BAN 002, resensinya ini mungkin melakukan transaksi dalam 362 hari ke belakang dengan total sebanyak transaksi frekuensinya ini sebanyak transaksinya yaitu 6 kali transaksi dengan nominal Rp110.815.000. Nah, dari gabungannya ini maka memiliki skor 3.626.000. Nah, ini adalah suatu gabungan yang menjadikan skor dari data tersebut. Untuk RFM-nya sama, mungkin hasil dari keseluruhannya. Untuk yang ketiga juga sama, mungkin ya itu ada suatu data pelanggan resensinya 33 terakhir. Mungkin ini agak rendah mereka. Ya mungkin tidak terlalu lama suatu pelanggan melakukan transaksi dalam ya mungkin bisa dikatakan 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir pelanggan ini melakukan transaksi dengan sebanyak 7 frekuensinya, 7 kali transaksi dengan nominal uangnya 209.039.020 rupiah. Hasil skornya ini mendapat 337. Nah, oke. Untuk selanjutnya sampai data ke bawah sama. Mungkin saya next slide selanjutnya. Maka dari hasil analisis RFM ini, yang pertama ini pada segmentasi awal pada data awal yang bernomor rekening BAN 001 ini R-nya mendapatkan 227. Berarti sekitar sekitar 1 tahun ke belakang, 1 tahun kurang lah suatu pelanggan belum melakukan transaksi. Maka hasilnya ini segmen nasabahnya ini mendapatkan PIP, pelayanan PIP karena mereka melakukan transaksi yang mungkin cukup lama dengan nominal yang cukup tinggi, tetapi mereka dikategorikan pada segmen PIP dengan mendapatkan skor yang cukup tinggi. Nah, yang kedua juga sama 300, mungkin ya setahun ke belakang pelanggan ini belum melakukan transaksi. Pada 6 kali transaksi ini belum melakukan lagi transaksi pada aktivitas terbarunya dengan nominal 110 juta. Nah, ini dimasukkan dalam kelompok segmen nasabah PIP. Untuk yang ketiga juga sama karena ini ya mungkin sebuah transaksinya baru-baru atau sering dalam 30 hari ke belakang atau 1 bulan ke belakang dengan jumlah nominal yang tinggi dibanding nomor 1, nomor 2 itu maka dikelompokkan pada segmen nasabah prioritas. Nah, pada segmen nasabah prioritas.
Untuk yang keempat mungkin sama, itu termasuk VIP karena itu skornya mungkin mendapat RF-nya mendapatkan 447, maka dimasukkan pada segmen VIP. Yang kelima ini RF 160, R-nya resensinya 165, F-nya 6 kali transaksi dengan nominal 423.714.630 rupiah. Maka ini termasuk pada kelompok segmen nasabah prioritas. Jadi nasabah aktif dan bernilai tinggi ini ada pada 003 dan 04 ya. Mungkin nasabah VIP tidak aktif yaitu ada pada nomor 10, 7, dan 05, kandidat terima rekeningnya atau loyalty programnya. Untuk nasabah teman bernilai rendahnya ada pada 002, nomor rekening 002 dan 0009. Nah, ini bisa dipertimbangkan untuk re-engagement murah atau curun. Mungkin untuk next selanjutnya di sini ada wawasan menarik. Dari wawasan menarik ini anomalinya begini. Beberapa pelanggan prioritas belum bertransaksi selama lebih 30 hari namun memiliki skor RFM tinggi. Ya, mungkin tadi dalam data tersebut ada beberapa pelanggan prioritas yang mungkin melakukan transaksinya sudah lama-lama hari, tetapi mereka masih memiliki skor RFM yang tinggi. Kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama, model RFM dari metode RFM ini mengutamakan nilai seumur hidup daripada aktivitas terbaru. Jadi nilai yang sudah mereka dapatkan dari skor yang lumayan tinggi, maka itu akan mempertahankan suatu segmen daripada suatu aktivitas terbarunya, dan mungkin ya bisa dibilang transaksi yang lebih besar karena menguntungkan untuk sebuah perbankan. Atau juga ada pelanggan ini mungkin tidak aktif tetapi memiliki potensi tinggi. Bisa saja ya dalam perhitungan RFM ini suatu pelanggan memiliki aset yang besar dalam sebuah perbankan, tetapi mereka tidak melakukan aktivitas terbarunya dalam melakukan transaksi. Bisa saja ya untuk itu, maka sebuah aset atau simpanan yang besar di perbankan, maka skornya akan tinggi dan dimasukkan pada ya mungkin prioritas ya. Strategi pengaktifan kembali. Jadi di sini ada beberapa strategi. Ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu penawaran dan komunikasi yang dipersonalisasi, yaitu dengan cara mengirim sebuah pesan atau penawaran yang disesuaikan dengan minat, perilaku, dan riwayat pelanggan tersebut agar terasa lebih relevan dan meningkatkan sebuah peluang mereka untuk kembali aktif dalam sebuah transaksi. Yang kedua yaitu ada manfaat eksklusif atau reaktivasi. Nah, dari manfaat ini memberikan suatu insentif khusus seperti diskon, akses VIP, atau bonus hanya untuk pelanggan yang sudah tidak aktif. Nah, mungkin bisa diberikan sebuah penawaran insentif khusus ya pada pelanggan tersebut sebagai daya tarik agar mereka juga kembali menggunakan layanan atau produk dari sebuah perbankan tersebut. Yang ketiga yaitu adanya kampanye pemasaran yang ditargetkan. Dalam kampanye ini yaitu menjalankan suatu kampanye khusus yang difokuskan pada segmen pelanggan tidak aktif dengan pesan media yang sesuai guna meningkatkan sebuah
efektivitas upaya reaktivasinya tersebut. Nah, next untuk selanjutnya yaitu ada strategi yang direkomendasikan. Maka strategi ini perlu perbankan harus lakukan dari hasil analisis RFM yang telah dilakukan. Yang pertama ada segmen pada prioritas dan VIP. Strategi ini itu adanya penawaran eksklusif. Penawaran eksklusif ini pelanggan pada segmen prioritas dan VIP adalah pelanggan dengan nilai transaksi yang tinggi dan sering berinteraksi pada sebuah perusahaan. Untuk mempertahankan mereka, yang disarankan untuk memberikan penawaran eksklusif seperti program loyalitas premium, akses awal ke produk baru, atau pengalaman khusus untuk meningkatkan sebuah keterikatan mereka dengan satu merek atau dengan satu brand perusahaan. Yang selanjutnya, yang kedua itu layanan pelanggan premium. Layanan ini ditawarkan pada pelanggan khusus bagi pelanggan VIP seperti customer service dedicated atau support 24 jam per 7 hari, agar mereka merasa dihargai atau diprioritaskan sebagai pelanggan pada sebuah bank tersebut. Yang ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan. Nah, ini peningkatan kepuasan pelanggan juga perlu diperhatikan secara berkala untuk mengumpulkan sebuah feedback pelanggan dari segmen ini untuk memahami preferensi dan keinginan mereka, serta menyesuaikan produk atau layanan untuk memenuhi sebuah ekspektasi mereka. Nah, ini juga penting untuk dilakukan dengan memberikan reward point atau bisa saja bonus berdasarkan pengeluaran transaksi mereka. Untuk strategi yang kedua pada segmen reguler. Pada segmen reguler ini ya tentu ada strategi khusus pada kelompok segmen reguler ini. Yang pertama seperti insentif berkelanjutan. Insentif berkelanjutan ini juga untuk pelanggan reguler yang bertransaksi secara rutin namun dengan nilai yang lebih rendah dari segmen VIP dan prioritas. Maka disarankan juga untuk menawarkan sebuah insentif berkelanjutan seperti diskon musiman atau program cashback bisa, atau penawaran khusus pada pembelian berikutnya. Nah, ini sebuah strategi yang akan mendorong mereka untuk terus melakukan transaksi atau melakukan sebuah layanan bank tersebut dengan meningkatkan total pengeluaran mereka. Yang kedua yaitu program bundling. Program bundling ini ditawarkan untuk pembelian bundling atau bundle deal. Biasanya untuk menarik pelanggan reguler supaya meningkatkan suatu volume transaksi mereka. Misalnya bundling produk dengan harga diskon atau meningkatkan nilai pemberian mereka dalam satu transaksi, itu bisa menjadikan sebuah strategi pada segmen reguler ini. Yang ketiga yaitu promosi periodik. Promosi ini dilakukan secara waktu, bisa saja mingguan atau bulanan, yang disesuaikan dengan minat pelanggan, serta memberikan juga sebuah penawaran eksklusif kepada pelanggan yang telah dilakukan transaksi sebelumnya untuk meningkatkan sebuah konversi sebuah penjualan atau layanan. Nah, ini untuk strategi pada segmen reguler. Untuk segmen yang terakhir, strategi segmen pada kelompok beresiko ini, yang pertama yaitu adanya kampanye re-engagement. Kampanye ini pelanggan dalam segmen beresiko ini juga memerlukan sebuah perhatian ekstra dari perbankan.
gunanya untuk menarik kembali minat mereka melakukan kampanye seperti email personal dengan penawaran eksklusif yang mungkin bisa saja eh, pesan dari WhatsApp atau email. Itu bisa jadi untuk strategi khusus pada segmen ini. Misalnya ditawarkan pada potongan harga atau hadiah bagi mereka yang melakukan pembelian dalam periode tertentu. Mungkin ada batasan waktu ya, ada batasan waktu pada segmen ini untuk mendapatkan sebuah hadiah atau sebuah diskon diskon dari layanan bank tersebut. Yang kedua yaitu penawaran terbatas. Penawaran terbatas ini juga dapat diberikan sebuah penawaran bisa saja itu berbentuk door prize bagi pelanggan yang dapat mendorong mereka untuk kembali bertransaksi. Bisa saja ya sebuah pelanggan memberikan door prize, entah itu ya mungkin saja bisa jadi dari ya contohnya mungkin dapat apa ya, botol minuman yang bermerek bank tersebut atau gelas ya, mungkin bisa saja dapat door prize. Hal ini juga bisa berupa penawaran gratis ongkir atau suatu voucher belanja dengan nilai tertentu. Nah, ini perlu dikasihkan sebuah penawaran terbatas pada segmen beresiko ini agar minat mereka itu kembali menggunakan layanan bank tersebut. Yang terakhir mungkin adanya survei kepuasan pelanggan. Dilakukannya survei kepuasan pelanggan ini juga untuk mengetahui sebuah alasan suatu pelanggan mengapa tidak melakukan transaksi lagi, atau berkurangnya atau berhentinya melakukan transaksi. Nah, dari survei tersebut suatu perbankan bisa mendapatkan jawaban mereka, bisa mengevaluasi pada jawaban mereka yang mungkin bisa saja ketidakpuasan, atau perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan yang meningkatkan kepuasan mereka. Jadi ya mungkin ada feedbacknya dari sebuah perusahaan atau perbankan untuk menarik minat mereka kembali melakukan transaksi. Mungkin next pada slide selanjutnya di sini kesimpulannya dari hasil analisis RFM ini. Kesimpulan dari hasil analisis RFM ini, berdasarkan analisis RFM dapat disimpulkan bahwa sebuah metode ini efektif dalam mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen seperti prioritas, VIP, reguler, ataupun beresiko. Maka setiap segmen memerlukan sebuah strategi pemasaran yang disesuaikan untuk meningkatkan pendapatan serta kepuasan pelanggan. Jadi harus ada feedback dari sebuah perbankan untuk mendapatkan sebuah kepuasan dari layanan tersebut. Penerapannya ini, analisis RFM membantu dalam segmentasi yang lebih tepat dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mungkin metode RFM ini efektif untuk segmentasi pelanggan dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Jadi hasil dari analisis ini bisa dikelompokkan pada segmen-segmen tertentu yang tepat sasaran dengan didata pada sebuah riwayat transaksinya, riwayat nominalnya, atau dari skornya. Bisa itu jadi acuan pada analisis tersebut. Maka pemanfaatan RFM ini juga membantu memahami sebuah perilaku pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat, dan bisa saja sebuah pemasaran yang lebih akurat dan tertuju untuk kedepannya dalam tahapan waktu yang panjang untuk untuk berjalannya sebuah bisnis. Mungkin
Itu mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk pembahasan pembahasan hasil analisis dari metode RFM ini. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang dan semoga ada sedikit manfaat untuk kita diskusikan. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Agus Ismail. Mungkin saya cukupkan sekian dari hasil analisis ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.